Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Ikhwatal iman yarhamukumullah wa yahdikumullah yuslihu balakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Pada pertemuan yang kedua menjemput datangnya Ramadan ini, mari kita bersama kaji satu materi dengan tema Tarhib Ramadan, Al-Istidad qabla dukhul Ramadan. Ada 5 perkara yang perlu disikapi untuk menjemput Ramadan ini. Yang pertama, al-iman. Yang kedua, al-ilmu. Yang ketiga, al-amal. Yang keempat, al-ikhlas. Dan yang terakhir adalah at-tawakkul. 5-limanya itu berjalan bareng, serasi, sehingga nanti puasa yang dikerjakan itu mampu membentuk hamba-hamba yang bertakwa. Sebagaimana tujuan Allah syar'kan puasa adalah la'allakum tattaqun. Tapi kalau 5-limanya tidak mampu diwujudkan, maka harapan la'allakum tattaqun tidak akan terwujud. Yang pertama, al-iman. Jelas firman-Nya di surat Al-Baqarah 183, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil orang beriman. Artinya apa? Ketika orang itu imannya belum mantap, belum mantep, dipanggil puasa, rasanya aras-arasan. Apalagi yang punya riwayat penyakit, aduh, wis pak poso maneng, nanti matku kumah, ada penyakit ginjal kumah dan macam-macam. Tapi kalau dasarnya iman, insya Allah sami'na wa ata'na. Dan iman merupakan kunci dasar suksesnya puasa. Dalam hadis juga disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini muttafaqun alaih. Dasarnya iman. Juga ihtisab billahi ta'ala. Yang pertama. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu ini tentunya ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan. Kalau kita ingat pesan Rasulullah dalam hadis Muslim, kalau Arba'in nomor 5, Rasul bersabda, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, beribadah, beraktivitas, bekerja, termasuk puasa Ramadan, itu amal, aktivitas, kok tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka amal puasa itu raddun ay mardudun la tuqbalu. Artinya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari dalam waktunya singkat ini sedikit sekelumit kita kaji tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang wajib ada 5. Yang pertama, ta'rifus shaum. Yang kedua, syurutu wujubis syaum. Yang ketiga, syurutu sihhatis shaum. Yang keempat, arkanus shaum. Yang kelima, mubtilatus shaum. Adapun yang anjuran ada 3. Yang pertama, yang anjuran adalah sunanus shaum. Yang kedua, yang anjuran adalah mubtilatu sawabus shaum. Dan yang ketiga adalah hikmah as-shaum. Mari kita kaji yang pertama, ta'rifus shaum. Definisi puasa. Apa sih puasa itu? Dalam dunia fikih, puasa itu al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri, meninggalkan perkara hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Umumnya terbit fajar subuh, terbenam matahari yang masuk maghrib. Sekalipun belum azan subuh, kalau fajar sudah terbit itu sudah mulai puasa. Sama, ketika matahari terbenam, sekalipun masjid musala belum azan, matahari sudah terbenam, sudah habis waktu puasa, maka segera berbuka. Itu tarikh puasa. Terus yang kedua, surutul wujub, syarat wajibnya puasa. Artinya apa? Orang yang tidak memenuhi syarat wajib ini ya tidak wajib puasa. Itu ada 4. Yang pertama al-Islam, fahuwa muslim, beragama Islam. Yang kedua al-bulugh, ay baligh, balik, dewasa. Dewasa itu dalam fikih ada tanda atau alamatnya. Yang pertama, laki-laki sudah berumur 15 tahun atau perempuan. Yang kedua, belum umur 15 tetapi bagi laki-laki sudah nikah, itu juga, atau perempuan sudah nikah, sudah masuk balik. Yang ketiga, mimpi basah. Yang keempat, sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Dan yang kelima bagi perempuan adalah menstruasi. Nah, batasan usia menstruasi itu kalau perempuan 9 tahun kurang 15 hari, tahunnya tahun Komariah. Nah, kalau sudah masuk tanda 5 diantaranya salah satunya sudah masuk, maka termasuk golongan balik. Nah, ketika balik sudah masuk kewajiban untuk puasa. Yang ketiga al-aqlu, yang berakal, al-aqil, orangnya berakal sehat, waras, tidak wajib puasa orang gila. Dan yang kelima al-qudrah alas saum. Yang keempat al-qudrah alas saum, mampu puasa, fiksinya waras, sehat, itulah syarat wajib 4. Nah, orang yang tidak memenuhi syarat wajib ini yang tidak wajib puasa. Berikutnya yang ketiga adalah syurutus sihatis saum, syarat sahnya. Nah, syarat sahnya di sini ada 5. Yang pertama sama dengan syarat wajib. Yang kedua juga sama, beragama Islam dan berakal sehat. Yang ketiga, ini ada beda, yaitu at-tamyiz, orangnya mumayyiz. Tamyiz itu sudah berakal normal. Kalau dalam dunia fikih usianya 6-7 tahun. Jadi sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri, cebok sendiri, itu sudah masuk tamyiz. Nah, ini sudah sah puasanya, termasuk sholatnya dan ibadah-ibadah yang lain. Sekalipun si tamyiz ini belum kewajiban, kalau puasa sah. Nah, orang tuanya wajib menyuruh untuk puasa. Dan yang nomor 4, suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi kaum hawa, ibu-ibu. Sekalipun belum mandi, misalnya jam 3 malam haidnya pas suci, belum sempat mandi, niat puasa, nanti subuh baru mandi, tidak apa-apa. Dan yang nomor 5, puasa di hari-hari waktu yang boleh untuk puasa. Ya gampangnya dalam 1 tahun itu ada 5 hari yang dilarang untuk puasa. Nah, selain itu boleh. 5 hari itu 1 Idul Fitri tanggal 1 Syawal, 2 Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, yang 3, 4, 5 hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Itu 5 hari yang haram untuk berpuasa. Selain itu boleh. Artinya boleh itu untuk qadha, untuk nazar. Tapi kalau puasa sunnah ada aturannya tersendiri. Nah, khusus Ramadan, jelas Ramadan. Masuk yang keempat, arkanus saum, rukun puasa. Ada 2, diingat gampang. Yang pertama an-niyah. Kapan niatnya? Niatnya setiap malam. Di mana tempat niatnya? An-niyah mahluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Adapun mulut mengucapkan usolli utawa nawaitu hanya sekedar nuntun hati. Jadi yang dinilai itu hatinya. Kalau puasa
niatnya setiap malam setelah maghrib masuk dan sebelum fajar shiddiq. Di waktu antara maghrib dan fajar shiddiq itu silahkan mau niat kapan itu boleh. Lah kalau malamnya niat lupa, tidak niat, jadi habis terawih tidur, sorenya sebelum isya sampai terawih belum kesempatan niat, lupa, bangun-bangun jam 7 pagi, maka di hari itu puasanya tidak sah, wajib mengqadha di hari lain, tetapi tidak boleh makan dan minum, tidak boleh membatalkan, harus ditahan, harus imsak sampai maghrib. Oleh karena itu diingat-ingat, jangan sampai niat itu ketinggalan, sehingga dalam dunia kita setelah taraweh ada yang mari kita niat bareng-bareng puasa, itu untuk mengingatkan. Dan yang kedua rukun puasa adalah al-imsak al-muftirat, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, di sini ada 7 yang kami ringkas. Yang pertama, al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan dan minum tidak sengaja, otomatis tidak membatalkan puasa. Lupa makan, tidak apa-apa, lanjutkan puasanya. Yang kedua, ta'amudul qai', sengaja muntah, juga batal. Yang ketiga, idkhalu syai' ilal jawf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Rongga apa? Rongga perut sama rongga otak. Rongga itu ada 2, yaitu perut, lambung, dan otak. Adapun suntik infus itu tidak membatalkan puasa. Dan yang keempat, haid atau anifas wiladah, melahirkan atau datang bulan, itu puasanya puasa. Dan yang kelima adalah jima. Jima itu hubungan suami istri, sekalipun hanya menyentuh antara 2 alat kelamin kok bertemu, belum inzal, tetap puasanya batal. Inzal itu mengeluarkan sperma, itu sudah batal. Dan yang keenam al-junun. Junun itu gila. Orang gila otomatis puasanya batal. Yang nomor 7 adalah ridah. Ridah itu murtad. Ini jelas, apalagi kok puasa, wong seluruh amalnya hancur semua. Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Demikian 5 hal-hal yang wajib kita ketahui untuk menjemput Ramadan, sehingga masuk Ramadan puasa kita bisa benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.